Halo warganet yang budiman, kembali lagi bersama kami di Kritizen Media. Berita pertama hari ini datang dari Koperasi Desa Merah Putih yang kita banggakan. Kali ini kita patut bersujud syukur karena kabarnya hanya dalam waktu 4 hari sejak diresmikan Presiden Prabowo, sebuah koperasi desa di Lamongan, Jawa Timur berhasil mencetak sejarah, yakni meraup omset jutaan rupiah. Luar biasa. Wall Street langsung gemetar mendengar kabar ini. Mari kita bedah datanya secara ilmiah dan mendalam. Petugas kasir di Desa Sendangrejo melaporkan hari pertama dapat 2,1 juta. Hari kedua turun ke 1 juta. Mungkin warganya lagi pada hemat. Hari ketiga melonjak ke 4 juta rupiah. Dan hari keempat sebelum tutup dapat 650 ribu. Mari kita total. Dalam 4 hari, omsetnya sekitar 7,8 juta rupiah. Saudara-saudara, kalau dibagi 4, ketemunya nyaris 2 juta per hari. Ini sih omset toko kelontong di Besa, tapi euforianya sudah seperti laporan keuangan kuartalan Apple Inc. Dan mari kita lihat barang apa yang paling bikin warga histeris sampai menyerbu tempat ini. Apakah gadget canggih? Apakah emas batangan? Bukan. Jawabannya adalah gas LPG, minyak goreng, dan beras. Ya ampun, konspirasi ekonomi macam apa ini? Ternyata warga desa butuh makan dan butuh masak. Sebuah penemuan sosiologis yang sangat mengejutkan di tahun 2026. Selama ini kita pikir mereka bertahan hidup dengan fotosintesis. Tapi yang paling menarik dari fenomena ekonomi makro ini adalah siapa yang turun tangan buat memeriksa pembukuan kasir. Bukan Menteri Koperasi, bukan ahli ekonomi lulusan Harvard, tapi Komandan Kodim alias Pak Dandim langsung yang turun ke lapangan. Luar biasa sekali insting pertahanan negara kita. Sekarang ancaman kedaulatan bangsa bukan lagi kapal asing di Laut Natuna, melainkan stok tabung gas melon yang cepat habis di Desa Kebet. Pak Dandim sampai hafal luar kepala. Hari pertama 2 juta, hari kedua 1 juta, hari ketiga 4 juta. Saya curiga, selain strategi perang gerilya, kurikulum di militer sekarang sudah ditambah mata kuliah akuntansi pengadaan snack anak-anak. Kedepannya, koperasi ini diproyeksikan bakal menyuplai program makan bergizi gratis. Jadi, skenarionya jelas. Koperasi beli barang dari warga, lalu dijual lagi ke program pemerintah, lalu dikawal sama TNI. Sebuah ekosistem yang sangat mandiri, berputar di situ-situ saja dan dipastikan aman dari serangan Godzilla. Ya, kita doakan saja semoga omsetnya besok naik jadi 5 juta rupiah supaya Pak Dandim tidak perlu lembur malam-malam cuma buat mencocokkan nota bon penjualan isi ulang gas. Orang sampai membuat video bagaimana ceritanya seperti ini segala macam. Duitnya dari mana? Berita selanjutnya datang dari polemik film dokumenter Pesta Babi. Baru-baru ini, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak, mendadak alih profesi jadi auditor keuangan dadakan. Beliau heran seheran-herannya, sampai mempertanyakan, itu film dokumenter Pesta Babi buatan Dandi Laksono, duitnya dari mana? Duh, luar biasa ya. Jenderal bintang 4 kita ini pusing memikirkan logistik sineas indie. Beliau bingung, kok bisa ya mereka terbang ke sana kemari, bikin video bagus, padahal nggak kelihatan punya investor konglomerat. Kata Pak Kasat, orang berduit lah. Pak Kasat, sini saya bisikin. Di dunia kreatif ada yang namanya crowdfunding alias patungan. Ada juga yang namanya dana swadaya atau istilah kerennya pakai duit tabungan sendiri. Nggak semua orang kalau mau bikin proyek itu nunggu anggaran turun dari negara dulu, Pak. Lagian, kalau ngomongin soal terbang sana-sini pakai duit banyak, netizen jadi pengen ikutan nanya balik nih. Itu oknum-oknum yang kemarin jet pribadi gratisan, duitnya dari mana ya?
nggak dipertanyakan juga? Nanya doang loh ini. Saat wartawan mencoba memancing, wah, berarti ada aktor intelektual yang mendanai dong, Pak. Respons Pak Jenderal langsung juru selamat. Ya, silakan aja. Anda yang bilang ada yang mendanai ya. Widih, sakti. Langsung oper bola panas ke wartawan. Khas pejabat kita banget. Kalau ada karya kritis, bukannya fokus sama isi kritiknya, tapi fokus nyari tahu ini dalangnya siapa, yang bayar siapa. Karena di pikiran sebagian orang, tidak mungkin ada manusia yang mau repot-repot peduli sama isu sosial atau lingkungan secara gratisan. Harus ada duitnya. Ya maklum, mungkin sudah biasa hidup di lingkungan yang apa-apa harus ada anggarannya. Jadi buat sutradara Dandi Laksono dan Cipri Pajupale, tolong segera bikin laporan pertanggungjawaban yang transparan ya. Kasihan Pak Kasat sampai nggak bisa tidur mikirin nota pembelian tiket pesawat kalian. Itulah tadi rangkuman berita untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya pamit undur diri dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!